Tumor tuh ada yang ganas, ada yang jinak ya. Tumor jinak tuh berarti dia nggak kemana-mana, kayak miom, kutil, itu sudah tumor jinak, nggak kemana-mana. Kalau tumor ganas, itu dia bisa kemana-mana, itu namanya kanker. Sebetulnya yang namanya kista itu adalah setiap rongga yang berisi cairan berupa kayak gelembung. Itu namanya kista. Ada di ginjal, ada di payudara, ada di mana. Pada umumnya kista itu jinak. Biasanya itu akibat penyumbatan dari sebuah saluran yang kemudian terisi cairan terus terjebak situ. Jadi namanya kista. Nah, kalau pada umumnya jinak. Kecuali di ovarium, kista ovarium ada kemungkinan dia bisa menjadi ganas atau kanker. Ya, kalau kistanya di ovarium itu dia banyak dan besar-besar, ya kemungkinan iya, tapi pada umumnya sih tidak ada hubungannya. Ya, di ovarium itu kalau ada kista ya jaringan sekitarnya nggak terganggu, tapi kalau kistanya besar-besar, tapi biasanya kista itu hanya pada satu. Ovarium kan ada dua, kiri kanan, pada umumnya tidak mengganggu. Sulit kalau kistanya itu menyumbat atau ovarium itu kan seperti bola yang bertangkai, itu terpelutir baru ada rasa sakit. Kalau tidak, dia tidak akan membuat gejala. Itu sebabnya banyak kanker ovarium itu diketahui terlambat. Baru setelah pasiennya mengeluh merasa ada benda atau rasa sakit yang hilang-hilang, baru ke dokter, dan pada waktu itu biasanya stadiumnya sudah lebih lanjut. Tidak ada gejala pada awal-awal. Itu dia kesulitannya. Kecuali kalau rajin minta USG. Tapi kan siapa yang mau, apakah semua orang harus USG? Tidak semua orang menjalani medical check-up juga kan. Iya, medical check-up harus minta. Di USG abdomen ya akan dapat. Kalau kistanya udah agak besar sih. Kalau enggak, mungkin enggak ketahuan juga. Harus CT scan. Nah, CT scan bukan bagian dari medical check-up. Terlalu mahal. Kalau kistanya itu banyak atau ada di kanan kiri, menstruasi tidak lancar. Tapi kalau kistanya hanya di satu, yang satunya masih berfungsi. Tapi memang kalau ada menstruasi tidak lancar, sebaiknya dokternya melakukan ultrasonografi atau USG di daerah panggul. Nah, itu bisa dapat itu. Bagi bayi tidak ada pengaruh, kan rahim itu kan di luar di situ. Dan sekali lagi kalau kistanya jinak ya dia nggak bikin masalah, nggak apa-apa. Teruskan kehamilannya, baru diurus kistanya sesudah melahirkan. Nggak ada, harus diambil dulu baru diperiksa di laboratorium. Itu apesnya di situ. Ya, kecuali kalau kankernya sudah bikin sakit segala macam ya baru ya itu curiga, lalu diperiksa laboratorium. Ada pemeriksaan yang namanya CA125, kalau dia tinggi, baru itu berarti itu adalah kanker. Tapi belum tentu laboratoriumnya itu abnormal. Nah, kemungkinan sih hanya karena saluran hormonnya tersumbat. 90% dari kanker itu diakibatkan oleh hal yang berhubungan dengan lingkungan atau gaya hidup. Tapi ini berhubungan juga dengan hormonnya mungkin ngaco, timbul sumbatan, dia membesar, berisi cairan, namanya kista. Belum tentu kanker ya. Terutama gaya hidup itu ada 3 komponen utama. Satu adalah diet atau cara kita makan, kedua adalah berat badan. Orang yang dengan cepat berat badannya naik, mungkin karena makmur ataupun makan kebanyakan, itu akan dapat memicu kanker. Dan ketiga, kurang berolahraga. 3 itu adalah komponen utama dari gaya hidup yang dapat memicu kanker kalau nggak benar. Yang lainnya ya merokok, adanya berbagai infeksi seperti hepatitis B dan C, virus HPV yang dapat memicu kanker serviks, ya 90-95% kanker itu akibat dari semua itu. 5%, ya mungkin 10% itu baru diturunkan. Satu,
ada benjolan, jelas ya. Kedua, berat badan turun yang tidak jelas. Ketika ada rasa nyeri yang tidak hilang-hilang dari satu bagian tubuh. Keempat, ada rasa kayak cepat sekali capek atau lemah yang tidak wajar. Itu biasanya karena kehilangan darah akibat tumor. 5, ada buang air besar yang berubah polanya. Anda buang air besar sekali sehari, bentuknya bagus, terus berubah. Tiba-tiba menjadi lebih jarang, kadang-kadang mencret, kadang-kadang bagus. Itu namanya perubahan pola buang air besar. Dan berikutnya kalau kita ada tai lalat atau andang-andang yang berubah ukuran dan sekitarnya menjadi merah, hati-hati kanker kulit. Satu lagi, kalau kita batuk yang tidak hilang-hilang setelah diobati, maka kita harus kejar, kita ronsen. Ya, jadi hal-hal seperti yang saya sebut tadi sama sekali belum tentu berarti kanker, tapi kita harus memastikannya dengan memeriksakan ke dokter. Ya tergantung kankernya ya. Kalau kanker atau tumor ganas, tumor tuh ada yang ganas, ada yang jinak ya. Tumor jinak tuh berarti dia nggak kemana-mana, kayak miom, kutil, itu sudah tumor jinak, nggak kemana-mana. Kalau tumor ganas, itu dia bisa kemana-mana, itu namanya kanker. Pengobatan tumor itu ada beberapa cara. Diambil, itu operasi, disinar, itu radioterapi, atau diberi pengobatan sistemik. Obatnya masuk melalui darah, baik itu infus atau oral, yang kita sebut kemoterapi. Nah, jadi itu adalah caranya mengobati kanker.